Vario tahun lama. Kayaknya Vario apa? Scoopy tahun lama. Ini kayaknya keluaran yang pertama ya. Scoopy sendiri. Tapi ini masih bagus banget mesinnya. Ya. Ini nih warna merah, keren deh. Suka dulu warna merah. Sennya juga masih aktif, tombolnya masih bagus. Kijang LGX tahun berapa ini ya? Wah, kebetulan ini karena bukan punya saya jadi nggak tahu. Tapi ini banyak peminatnya LGX ini. Ini juga bodinya masih bagus. Masih bagus banget. Untuk tampilan luarnya masih oke. Kita lihat ring dari rodanya sendiri di sini pakai ring berapa ya? Mana ya ringnya? Oh, ring 14. Dia nggak terlalu tinggi. Agak pendek ya, mobil lama ya. Kalau mobil yang terbaru sekarang semua rata-rata pakai ring 16 kalau untuk seukuran mobil ini. Sebelum kita review, di sini kita bisa lihat ya, ada 2 mobil, bahkan 3. Di situ juga ada. Ini mobil Terios keluaran dari Daihatsu, dan di sebelah belakangnya itu ada mobil Expander. Bentar lagi kita review. Oke, dari 2 mobil ini. Tapi aku review untuk tampilan luarnya aja atau bagian-bagian luarnya aja. Enggak semua yang aku review.
Oke, mari kita review dari mobil Terios untuk tampilan luarnya aja. Mulai dari lampunya, sini kita bisa lihat dia masih belum sipit ya lampunya, bukan yang terbaru sekarang, dia agak sipitan Terios. Ini lampunya masih lebar tampilan matanya, dan untuk fog lampnya di ininya, lampu kabutnya juga seperti ini, masih yang standar yang lama. Kita lihat tampilan depannya ini dari Terios. Dari ring rodanya di sini ini pakai ban GT radial yang Campiro dari beberapa tipe ya. Kalau untuk GT radial sendiri ini untuk ringnya dia menggunakan ring, kita bisa lihat di sini ada ring 16. Jadi cukup tinggi. Kalau 17 kan standarnya Pajero mungkin Pajero berapa ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau yang ini dia pakai menggunakan yang ring 16, jadi udah bebas banjir. Jadi cukup tinggi. Tapi saya belum pernah menggunakan sih, gimana tingkat kenyamanannya kalau untuk Terios ini di jalan ya, di jalan tolnya. Tapi kalau untuk medan-medan yang terjal ini cukup oke. Karena kenapa, dia ringnya tinggi dari rodanya sendiri. Set spionnya juga masih tampil yang lama. Dia masih, roda belakangnya juga sama ya. Kita bisa lihat ring velgnya. Di sini ring velgnya ring 16 juga sama, depan belakang sama ring 16. Dan untuk kestabilannya lumayan lah ya. Lumayan, saya nggak katakan yang benar-benar stabil, tapi lumayan. Nah, dia ada apa namanya, bukan rooftop, siapa namanya ini, aksesoris di atas, atasnya ini ya, di atas atapnya. Bisa kita lihat. Dan ini untuk lampu belakangnya masih pakai yang standar banget, ini. Nah, di Terios juga dia ban serepnya itu ditempel di belakang, jadi biar kelihatannya keren sih, gagah gitu. Nah, ini Terios ya. Lampunya sama, lampu belakangnya. Ini dari Terios sendiri. Karena ini bukan mobilku, mobil orang parkir, jadi ini aja bisa dilihat aja. Jadi yang pengen mobil Terios tahun lama yang seperti ini nih, kan bisa banyak ya reviewannya. Nah, sekarang kita bisa lihat dari expander tahun 2018-2019. Lampu belakangnya ini mirip-mirip Pajero ya, tapi dia mininya, kecilnya. Ini yang tipe expander yang exitnya. Ini ya, lihat belakangnya nih, full belakang. Velgnya sendiri dia gunakan, kalau untuk velg sendiri dia gunakan ring 16 sama kayak Terios tadi. Dia cukup tinggi, tapi karena ini bannya, kalau tadi kan pakai yang apa yang tadi ya, aku lupa, Dunlop sama apa tadi. Kalau yang ini dia kelihatan nggak terlalu gede, Dunlop juga, tapi beda-beda tipe ban ya. Ini bisa lihat juga untuk velgnya sama lampu depannya, dia sipit, bukan kayak tadi kan agak gede. Tapi kalau untuk lampu kabutnya
Ini tampilan depan dari mobil expander sendiri. Lampu kabutnya paling bawah ini. Ini lampu gedenya yang ini. Keren ya, tampilannya modis. Kita bisa lihat untuk di dalamnya, dia juga udah otomatis untuk spionnya sendiri. Tuh. Tapi dia masih menggunakan kunci manual. Ini yang tipe manualnya. Ini letak kuncinya. Jadi dari kunci sendiri kuncinya sendiri nih seperti ini. Masih manual ya. Ini buat buka tutup untuk manual dari manual dari pintunya atau startnya juga pakai kunci ini. Dan ini ada tombol untuk buka dan kunci. Seperti ini. Karena ini mobilnya manual, diinjak kompling dulu untuk menghidupkannya. Oke, dan ini untuk tampilan pengukur standar kecepatan bensin dan RPM-nya. Di sini ada tuas atau tombol untuk ini lampu, ada jarak tembak, jarak jauh, jarak tembak, atau ini juga ada apa ya? Beberapa tombol ya, fungsinya ya banyaknya di lampu. Oke. Ini kalau kita hidupin kita bisa lihat ya, ini lampu. Nah, tampilnya kalau misalkan dia hidup seperti apa? Boleh kita lihat, kita cek. Nih. Itu lampu yang utama. Lihat lagi kalau untuk lampu utama ini sennya nih di bawah lampu utama, sennya sama di spionnya ya kan. Terus udah, terus sennya sen kiri berarti naik ke atas. Kalau sen bawah, sen kanan dia ke bawah, sen kiri dia ke atas. Itu. Dan di sini ada satu tombol lagi. Kalau kita bisa lihat di sini, ini tombol untuk apa nih? Ini pengarah dari spion, kaca spionnya. Jadi contoh nih, kita mau pakai yang ini, mau tutup spionnya, tinggal pencet, spionnya ketutup. Buka lagi ya. Nah, itu untuk spion. Dan ini tombol yang L dan R nya ini sebelah kanan, spion untuk sebelah kanan. Kalau misalkan untuk kita mengarahkan kacanya nih, contoh nih, kita mau agak kesampingin biar kelihatan di sampingnya, agak lebih dalam, lebih keluar, atau misalkan lebih agak sedikit ke dalam. Nah, di atas ke atas, atau misalkan kita bisa arahkan ke bawah juga. Oke. Nah, ini tombol fungsi dari tombol spionnya. Dan ini adalah ada 4 lubang AC di sini, ada 4, 1. Kalau ini speaker 2, 3 dan 4. Nah, tombol AC-nya ini juga ada tombol setir dulu ya. Tombol setirnya cuman ada
Ini volume kalau misalnya kita untuk style tipnya ya, tapi saya nggak mau nyalain musik. Ini ada modenya juga, kita mau pakai mode apa nih, kita mau menggunakan USB, DVD, atau kita menggunakan radio. Dan ini kita mau untuk memindahkan dari isi dari audio kita sendiri. Ini tombolnya nih. Nah, ini ada tombol sebelah kiri, tombol wiper atau misalkan untuk membersih kaca yang di depan nih. Tuh. Mau lebih cepat paling bawah. Jadi ada 3 kecepatan untuk wipernya sendiri. Yang pertama sedang, cepet banget ya. Yang pertama itu ada yang 1, dia jedanya agak sedikit lama. Yang kedua nih, dia agak sedikit lebih cepat dari yang pertama. Kalau yang ketiga, kalau hujannya itu lebat banget nih, sampai nggak kelihatan jalanannya, nah kita bisa menggunakan yang ketiga dan cepat banget. Nah, kedua kalinya di sini ada tombol kalau ditekan agak sedikit ke dalam itu ada airnya. Nah, itu untuk mengeluarkan air, untuk membersihkan kacanya ya. Ini kita bisa lihat sekali lagi tuh, untuk membersihkan kacanya. Yang kedua terus ada tombol yang di belakang. Nah, ini untuk wiper yang di belakang, kita bisa lihat wiper belakang. Untuk tombol yang tuh ada ini juga ya, buat airnya juga tuh, semprot airnya juga. Kalau saya lihat, kalau ditekan sedikit keluar, ini dia mengeluarkan air nih. Saya tekan keluar ya, dan mengeluarkan air untuk membersihkan kaca. Oke. Nah, ini wipernya belakang. Kita bisa normalkan lagi dengan cara kita angkat, dia normal lagi seperti semula. Oke. Cepat, paling cepat, slow. Kalau mau slow kayak gini. Nah, slow banget kan, kita tinggal pindahin aja, mau sesuai dengan yang kita mau urut. Kita keluarin airnya, agak lebih cepet banget ya. Kalau misalkan ini, kalau yang ketiganya ini untuk membersihkan. Oke, itu bagian untuk wipernya, tombol wiper. Tuh, belum normal, paling atas untuk normalnya. Nah, di sini juga ada untuk audionya, untuk nyalain musik ya. Ini bawaan dari Daihatsu-nya, atau kita mau setel lagu atau kita radio, di sini bisa. Di sini ada time-nya juga, ada aux juga untuk menghubungkan ke YouTube, tapi kita pakai kabel aux yang ini karena dia ini belum pakai Bluetooth, masih yang standar. Nah, ini ruang AC-nya, AC juga bisa kita arahkan ke kiri atau ke kanan dengan tombol yang ada di tengah-tengah ini. Nah, berikutnya adalah di sini ada 3 tombol bulat-bulat. Ini buat apa sih? Nah, kalau untuk yang bulat ini ada untuk ini kita mau pakai pengatur temperatur dari si AC-nya mobil ini. Kalau ini pengaturan dari kencang atau kecilnya, mengecilkan dan mengencangkan dari si anginnya. Nah, kalau yang ini pengaturan dari ininya, mau kita pakai seluruh atas bawah atau kaki. Kan di sini ada lubang AC juga nih, kalau di bawah sini nih ada lubang AC-nya juga untuk ruang udaranya. Nah, ini kita bisa arahkan. Kalau misalkan kita mau yang di badan aja, berarti kita pakai tombol yang ini nih, yang di badan aja. Nah, kalau misalkan kita mau pakai tombol yang di setelah badan aja, itu kaki dan badan. Nah, kalau misalkan kita pengen kaki aja, yang ini. Nah, ini kaki doang, kaki aja. Nah, kalau misalkan ini kaki dan atas, dia mengarahkan ke atas gitu. Oke. Itu untuk
AC ya. Jadi kita bisa lihat mau pakai AC di badan aja atau kita mau pakai AC-nya yang di kaki dan badan, atau kaki aja, atau ke atas juga, atau nyembur ke atas karena kita nggak mau pengen kena di badan. Nah, kalau ini ada yang paling pojok ini untuk menyebar ke seluruh. Di sini juga kita bisa lihat tombol lainnya. Oh ya, ini untuk penyimpanan barang. Kayak kita misalkan kita punya e-tol, mungkin e-tolnya bisa ditaruh di sini. Nah, ada ruang. Atau kita punya barang kira-kira mau kita simpan, bisa kita simpan di sini. Ini bisa ditutup. Tutup ya. Nah, tinggal kita tutup aja rapi. Di atasnya masih bisa kita taruh barang lagi, atau misalkan kita mau kita taruh cemilan, atau terserah kita mau taruh apa, atau rokok atau hal yang lainnya juga bisa. Jadi ada 3 ruangan ya. Ruangan yang pertama yang ini, yang di paling atas. Ini mungkin kita bisa taruh kartu ini tadi. Kalau misalkan kalau misalkan kita nggak mau tertutup, kita taruh e-tol kita di sini. Nah, e-tolnya. Terus yang di bawah ini kalau misalnya kita punya barang yang supaya nggak kelihatan dari luar, biar tertutup. Nah, di atasnya ruang tutup ini terserah kita mau taruh barang apa. Di sini ada ruang tempat lagi. Kayak misalkan kita mungkin bawa keluarga ya, mau ditempatkan barang apa gitu, handphone biar nggak jatuh gitu, bisa taruh di sini. Nah, di sela pintunya juga ini bisa ditaruh untuk tempat minuman atau makanan juga ya. Nah, ini ada satu rongga udara tempat lagi. Ini terserah deh, pokoknya tempat barang. Ini tombol yang kecil ini buat apa sih? Ini untuk bagian penumpang yang pengen naik turunin kacanya. Kita bisa contohin ya. Pencet aja. Tuh. Naik. Kalau kita turunin, kalau mau kita naikin, tinggal naikin aja. Tinggal kita angkat tombol. Sekali lagi kita turunin, kacanya turun. Kalau misalkan kita angkat, kacanya juga ke angkat. Nah, ini ada 2 tombol lagi. Apa sih yang ini? Ini tombol untuk buka pintu. Kalau penumpangnya pengen buka pintunya, kan kita bisa kunci dari sini. Kunci all nih. Tapi apakah penumpang nggak bisa turun? Bisa. Harus cuma di tombol utama? Enggak. Karena di sini kita bisa lihat ada satu tombol ini untuk buka. Nah, tinggal kita buka pintunya. Nah, bisa buka kan? Oke, kita tutup lagi. Nah, itu ada beberapa untuk daleman dari mobil expander. Nah, satu lagi tombol yang belum kita lihat adalah tombol ini. Tombol segitiga atau kita sedang parkir sementara. Nah, bisa kita nyalakan tombol itu. Sini juga ada ininya, spion untuk bagian supir yang pengen ngeliat mobil di belakangnya, kayak contoh seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, kita bisa lihat mobil di belakang menggunakan spion yang ada tengah-tengah ini. Nah, ini ada lampunya. Ini lampu di atas. Lampu atas ini untuk, yaitu dia tadi. Ini ada, kalau dia posisi tengah-tengah. Posisi tengah-tengah buat apa sih? Nah, kalau di posisi tengah-tengah kita buka pintunya, pintu mobilnya, secara otomatis dia akan nyala. Ya. Tapi kalau misalkan untuk yang tombol sebelah kirinya ini, kalau kita buka pintunya pun dia nggak akan nyala, karena dia secara otomatis lampunya off. Mau buka, mau tutup, mau berhenti, dia off. Nah, cuman kalau untuk yang tengah-tengah tadi, saat kita buka pintunya, bedanya ya, lampunya akan menyala. Saat kita tutup, dia ada sensornya sendiri, lampunya mati. Nah, tapi kalau untuk yang di sebelah kanannya banget, itu nyala terus, walaupun buka tutup, sama kayak fungsi sebelah kiri, itu nggak menyala sama sekali. Kalau yang sebelah kanan itu dia nyala terus gitu, walaupun dibuka tutup untuk
lampunya sendiri. Oke guys, dan ini kita bisa lihat. Nah, kita taruh tengah-tengah. Nah, ini ada untuk apa sih ini? Pelindung kalau misalkan panas atau pengen yang pede, pengen ngaca juga. Ini ada buat kaca. Tara, kita bisa lihat nih, kita bisa kaca ya. Jadi yang pengen make up di mobil buat penumpangnya atau buat istrinya atau buat pacarnya, jangan pacar deh, istri. Nah, ini bisa menggunakan kaca ini. Ini tutup lagi biar rapi gitu. Kalau misalkan silo nih di depan, mataharinya panas, tinggal kita turunin aja ininya. Nah, ini bukan cuman naik turunin doang, tapi ini juga bisa kita buka. Tuh, misalkan di samping ya. Di samping yang panasnya tuh ada di samping panasnya, kita bisa taruh di samping. Oke, jadi fungsinya dari yang di atap ini yang ada pelindung dari panas dan tempat ngaca. Oke, sama di ruang supirnya juga bisa. Ini ada, saya suka kalau di sini juga saya suka selipin kertas kalau misalkan saya takut lupa kertas parkiran, tapi jangan, saya nggak sarankan untuk kartu parkiran ada di dalam mobil, karena kenapa, riskan ya. Kalau misalkan amit-amit ada risiko, ini saat ada kayak buat peluang kesempatan. Oke, tutup lagi. Sama fungsinya sama kayak yang di sebelah penumpang, ini juga bisa dibuka seandainya supirnya kepanasan karena mataharinya dari samping. Nah, ini kita bisa gunakan seperti ini ya, lumayan untuk menutupi silau dari si supir. Oke ya, oke banget gitu. Nah, di sini ada stiker McD. Aduh, bikin lapar dan bikin ingat McD kalau kayak gini. Oke, dan ini ada beberapa reviewan untuk di interiornya. Expander sendiri, hampir semua mobil kayaknya mobil-mobil standarnya, kelasnya dari mobil ini semuanya sama ya. Nah, kalau untuk ininya juga klaksonnya di tengah-tengah. Ini juga untuk setir seperti ini, tampilan setir yang di dalamnya. Terus di sini juga ada airbagnya seandainya ada resiko atau terjadi yang nggak diinginkan, misalkan terjadi benturan keras atau kecelakaan dan lain-lain, maka dengan otomatis airbag ini dia ada sensor maticnya, dia akan keluar secara otomatis berbentuk balon, melindungi si penumpang atau si supir misalkan ada terjadi sebuah resiko. Nah, ini juga ada airbag sebelah kiri sama di bagian penumpangnya. Jadi ada 2 airbag ya di sini ya. Dan airbag ini kalau udah keluar mesti reset modul atau kita bisa ganti modulnya. Dia nyatu dengan ini seat belt. Nah, seat belt ini juga seat belt ini dia punya sensornya juga. Seandainya terjadi misalkan benturan keras nih, kita contohin ya. Tuh, dia otomatis ngunci karena dia ada modulnya. Ya, dia otomatis. Tuh. Cuman kalau misalkan kita tarik pelan-pelan bisa. Nah, kalau kita udah menggunakan kendaraan ini udah berjalan, seandainya kita nggak pakai airbag, nggak pakai seat belt di bagian penumpang dan di bagian supir, misalkan ada penumpangnya atau misalkan ada supirnya, dia akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Ketika si tanda merah ini masih ada, berarti seat beltnya nggak dipakai, jadi sensornya otomatis nyala. Saat kita pakai itunya akan hilang. Saya sendiri kan hilang kan, jadi dia nggak akan mengeluarkan bunyi lagi. Biasanya dia mengeluarkan bunyi itu tut 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 gitu, dan itu berisik banget karena intens dia bunyinya berkali-kali kayak gitu. Oke. Terus sama di bagian supir juga ini tombol untuk close semua kaca, close semua kunci pintu semua, berarti all ya kan. Nah, kalau misalkan untuk buka semua, dan ini kacanya udah kita pilih otomatis. Nah,
Ini untuk tombol kaca, naik turun kaca. Oke, apalagi ya yang belum? Di tempatnya supir juga ada tempat naruh minuman dan naruh mungkin ada kertas-kertas apa atau permen juga bisa taruh di sini. Oh ya, nah di sini ada buat apa sih ini? Ini kalau misalkan yang pengen ngecas handphone, ini ada tombolnya sendiri. Cas handphone bisa dari sini nih, ini di tombolnya nih. Bisa lihat ya, tinggal pasang aja kabelnya sesuai dengan handphone apa yang dipakai atau casan apa yang dipakai. Nah ini ada satu, kita mau review beberapa permainan anak-anak ya. Di sini buat yang kangen jadi anak-anak, kita bisa lihat beberapa, kita akan review beberapa kendaraan mulai dari kendaraan kecil, kendaraan anak-anak, motor hari ini. Ya, semua kendaraan aja kita review ya. Nah, di sini ada mobil pemadam kebakaran untuk anak-anak. Halo, adik-adik, ini bisa dilihat nih. Mobil-mobil buat pemadam kebakaran. Kakak? Kak? Lihat mobil-mobilnya nih. Ini mobil apa ini, Dek? Mobil apa nih? Mobil apa ini? Apa? Ini? Ayo, ini mobil apa ini? Ya? Hah? Ayo, mobil apa? Buat pemadam kebakaran ya kan? Nah, ini pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran. Kalau ini apa mobilnya? Ekskavator. Nah ini ekskavator. Halo, yang ini mau lihat ekskavator? Gimana caranya? Cara ekskavator gimana? Tuh dia ngangkat pasir ya, ekskavatornya ngangkat pasir. Angkat pasir. Nah, ini mobil pemadam kebakaran dan ini juga ada. Ini mobil apa ini, Dek? Oh, ini truk. Halo, ini truknya nih. Jadi lengkap ya. Ada truk, ada ekskavator, ada juga mobil pemadam kebakarannya jatuh, truk pemadam kebakarannya. Hah? Bus? Iya, coba Om lihat. Taruh sini. Nah, ini ada bantal yang bus yang dibikin bantal. Oke. Keren ya. Ini truk. Ininya ekskavatornya ya. Ekskavator. Iya, banyak ya. Banyak ekskavatornya nempel di truk. Ini ada. Oke, ini juga ada. Lengkap ya, Dek ya. Banyak sekali mobilnya. Banyak sekali. Apalagi deh mobilnya? Mana mobil? Itu tuh satu mobil polisi. Ambilin itu. Itu mobil polisi. Itu mobil polisinya itu. Ambil mobil polisi. Iya. Sini Om lihat mobil polisinya. Satu lagi mobil polisi tanpa roda. Mobil polisi tanpa roda. Oh, ini ikan, bukan mobil. Oh ya, mobil ikan. Ada lagi mobil ikan. Om lihat, masukin ke kotak enggak? Sini. Masuk, naikin ke sini aja. Oh, di mobil polisi. Ada mobil satu lagi. Mobil ikan. Nah, ini belum ada yang real mobil ikan. Mobil polisi tanpa roda. Yang namanya anak-anak kalau main mobil-mobilan sampai hancur. Nggak, yang ini mobil-mobilannya mana lagi? Nggak ada ya, itu Lego. Itu cari mobil lagi.
Ini lengkap, udah dirapiin. Ada ekskavator, truk, bis dijadiin bantal. Ada ini juga pemadam kebakaran sama mobil polisi. Satu lagi, cuman ini ya. Gimana? Mobil pemadam kebakaran gimana kalau misalkan ini dia lagi madamin kebakarannya? Eskavator buat ngangkat pasir. Tuh, ngangkat pasir kayak gitu eskavatornya ya. Ini mobil main anak-anak. Apa? Kura-kura. Kura-kura. Apalagi? Mobil ikan koi. Iya. Banyak mainannya, banyak. Buat yang adik-adik suka main-mainan, mungkin lebih banyak lagi. Ini udah hancur mobil-mobilannya, roda-rodanya udah nggak ada semuanya. Tuh, dijejerin sama dia. Lihat truk pengangkut barang. Selain tadi truk pengangkut barang juga, tapi truk tertutup. Nah, selain dari permainan anak-anak, kita juga mau lihat di sini apa aja kita lihat ya. Nah, ini kita bisa lihat motor Scoopy zaman tahun 2000, kalau nggak salah ini 2014 ya. Scoopy 2014. Bisa dilihat nih, udah lama banget ini Scoopy, tapi masih enak dipakai. Ini tampilan 2014 Scoopy 2014. Stangnya masih seperti ini, unik sih ya kan. Nah, ini spionnya, jadi dia tampilannya seperti udah yang velg racing, sama di sini cakramnya juga udah pakemnya pakem banget. Ini sering saya pakai dulu. Ini nggak banyak yang cari, tapi saya nggak jual karena memang yang lama ini agak lebih unik sih menurut saya, dan enak dipakainya, enak banget. Ini udah nggak pernah saya pakai lagi, tapi saya taruh aja di rumah karena kayak jadi barang antik di rumah sendiri. Hahaha, bercanda. Tapi ini masih aktif, masih hidup. Bentar, saya ambil kuncinya dulu ya. Saya ambil kuncinya. Nah, kebetulan ini engkolnya, karena di sini akinya nggak ada, jadi kita pakai engkolan. Coba lagi. Oh ya, belum dihidupin kontaknya tadi. Kalau engkol aja dia. Oh, masih aktif kan? Semuanya masih berfungsi dengan baik. Sennya ya. Di sini juga lampunya ada sen kiri, sen kanan. Sen kiri. Di sini juga tombol untuk klakson, ini lampunya. Ini tombol start. Nah, ini motornya masih hidup, tapi jarang banget dipakai. Jadi
nanti kita bisa benerin dulu. Keren ya, tampilannya keren banget, masih bagus, apalagi hitam dan putih dan merahnya. Kalian kan kalau motor lama tapi dia nggak bocor olinya karena packingnya rapat. Ini untuk pendingin mesin, bisa didengar untuk suaranya masih halus banget untuk ukuran mobil lama, motor lama. Pedometernya 4 naro barang. Ukuran bensin juga masih normal pedometernya, dan besinya juga masih oke. Ini motor lama loh guys. Kijang LGX tahun lama, rapi banget ya. Ini masih oke banget warnanya. Ada empus lagi makan ikan. Di mana sekolahnya? Hah? Nanti itu. Ini Takwa 04 Asalam. Depan Dikun. Nggak tahu ya. Iban kelas berapa, Ban? 4. Tapi di foto ih. Bukan di foto, ini video. Bohong. Ya di video. Ini video. Salah. Ayo ah. Enggak. Mau videoin mobil, oh jangan digituin. Masukin ke YouTube nanti. Tikas berapa? 5. Ini ada 2 mobil Terios sama mobil Expander. Nanti kita akan review 2 mobil ini. Oke.
Nggak muter ke sini ya, Bang? Hah? Kalau bulatnya nggak muter ke sini. Udah tadi. Jangan goyang Mas jatuh handphone. Jangan digoyang mejanya. Itu baru masukin YouTube. Tadi apa tuh ini? Cuma ini review ya. Ini ada mobil Terios sama mobil Expander. Expander. Nah, bisa dilihat ya. Ada sepeda jadul juga. Iya. Sekarang menunjukkan. Biarin. Oh ini bangkunya. Ini ngasin, ini yang pedas. Kok ada yang panjang-panjang kan tahu juga itu. Potong tuh. Emang nggak ada di Lampung? Ada. Apa itu sotong? Ya kayak aci lah. Oh, aci. Banyak di Lampung mau makan. Ya, ini Aiban kelas 4, kelas 5. Beda setahun. Habis banget kan? Enggak. Lagian pilihan yang pedas. Enak sih. Tapi mau beli waktu itu yang kalian beli di Marrakas. Enggak, belinya nggak beli. Ini Marrakas emang pedas. Iya. Terus banget ini yang nggak beli. Jangan digoyang, Man. Belum digoyang. Nangin tuh. Kan? Di Marrakas emang ini ada tahu bulat juga. Enggak jalan enggak tahu bulatnya. Gitu doang. Gerobak doang. Pedas ya? Oh kayak gitu sama. Bentar ada 3. Hei, sini. Itu di dalam mamanya. Di dalam. Pakai sendal. Bisa tamban. Potek. Zulfa mana Zulfa? Enggak pulang. Enggak daring enggak? Bentar, kotak. Enggak daring enggak? Nah, pondok mah nggak pernah daring ya, Beb. Kakaknya Zulfa yang cewek udah kerja sekarang enggak? Belum. Mbaknya. Udah lulus kan? Udah. Ngajar ya, Ban. Baru 3 tahun. Kau di mana, Bang? Itu Bang. Tadi Mbak habis ngajar, Ban. Ngajarnya ngapain? Ngajar lah. Ngajarin ngapain? Ini ngajar lamun ya? Iya, ngajarinnya ngapain? Kayak gambar gitu. Tahu. Kalau Iban sama Gatan tuan mana? Datang lah. Itu pas satu SMP. Enggak, kelas 6. Pas satu SMP. 6. Badannya tinggi Gatan. Emang udah begini. Segini Om, udah hampir dulu Om. Iban juga tinggi nanti. Kayak Zulfa tinggi banget. Kayak Andre tinggi banget juga ya. Enggak gemuk tinggi. Oke, tinggi. Zulfa tinggi aja ya. Kurus kan. Tinggi mana Zulfa sama Andre? Mamas. Tinggi parah. Tinggi banget ya. Zulfa ya. Kayak tiang listrik. Dia tinggi banget. Kurus tapi kalau Andre gemuk. Kamu punya kakak juga? Siapa namanya? Habib. Seumuran Andre sama Zulfa. Ah, enggak udah kuliah. Udah semester 4. Udah semester 4. Iban lagi juga kuliah langsung dari SD dia nggak sampai SMP SMA. Dan kuliah dari semester 1
Lama ya Bang. karena bapaknya Iban RW apa ya, jadi nggak perlu SMP benar. Bener Bang. Bisa satu, itu juga bisa satu. Bumbunya biar nggak pedes di. Iya. Karena ada jago manisnya. Enggak, gua nggak make. Itu cuma bumbu cabe. Potongnya udah lama nih. Potongnya udah lama. Iya kali baru digoreng. Gepeng. Bisa lagi ban. Ya ban gepeng. Gepeng. Ada sepeda berikutnya guys. Ban. Udah sih. Dibol. Boci itu boti bojeng 3. Iwan bawa handphone nggak? Jam berapa sekarang? 12 ya. Nah, itu bukan jam, itu waktunya. Kan bisa diginiin. Waktunya udah 2 jam. 26. 26 menit mau 1 jam biar 1 jam. Jam 4. Cukup lah sampai zuhur. Sama Gatan dulu masih kecil-kecil, sekarang udah gede kan. Ih, Gatan tinggi banget bang. Orangnya kebalik. Kebalik. Bisa kan cuma kan di umur 15. Suaranya udah gede. Balik. Enggak lah, umur udah SMP juga udah gede suaranya. Ban juga ntar pas SMP nanti udah gede. Hahaha. Yang masih iya. Ini kan selawat ini Ban ya? Mau belajar di sekolah selawatan Ban? Hafalan ya? Banyak selawatan di rumah di sekolahan ya? Banyak, biasanya kan kayak dulu. Banyak. Suruh latihan terus ya? Suruh nyanyi terus itu di mic ya di sekolahan ya? Biasanya habis aja. Ini kok enggak di sini? Itu kemarin kering. Kalau subuh nggak pernah lagi di sini ada yang selawat, nggak ada sekolahnya anak-anak. Iyalah, subuh banyak sekarang. Subuh. Iya. Di sepeda enggak. Oh, pada nggak sholat subuh sekarang anak-anaknya. Ada sih yang sholat subuh. Ada 1-2. Kalau Ramadan pada banyak bangunin. Ya kalau Ramadan doang. Kalau hari-hari biasa mah enggak. Dulu mah sering. Namanya Zulfa Andre pada sholat. Pada kecil dulu. Pada kebo sekarang mah gara-gara game. Ya. Pada main game tidur ya. Ya. Tidurnya malam terus ya, Bang ya? Kamu jam 11. Kalau nggak sekolah, kalau sekolah nggak boleh. Kalau sekolah juga tetap sekolah. Biasanya jam 8 mesti gitu. Suruh tidur ya, domel-domelin kalau nggak tidur ya. Kalau aku ini jam 10-an. Selawatnya kan banyak. Ini siapa namanya? Lihat banyak nggak selawatnya? Bukan sekolah Islami ya? MI. Madrasah Ibtidiyah. Iya. Ibtidayah. Madrasah juga ya? Masih. Banyak juga selawatnya. Kalau Iban Ite ya? Itu. Istilah Salsabila itu? Dasar. Bukan. Ya, atau kedua. Hah? Atau kedua sama kayak Gatan. Gatan itu di atau kedua. Yang dekat Marakas kan? Iya. Yang dekat sampah itu, yang dekat itu, Dekat sampah. dekat Marakai Salsabila TK itu ya? TK Salsabila ini ya? Iya dekat itu ya. Dekat pasar. Iya tahu. At-Taqwa ya itu.
Tempatnya Andre sampai kelas 6. Andre mau Gatan juga sih. Iya cuma sampai kelas 2 si Gatan. Gatan mau kelas 2. Gatan ST-nya di sana di Lampung. Sekarang yang udah kelas 6 dia ya? 6. 2000 berapa dia? 9. Gak tahu lupa. Lah kelas 6 2009. Tinggi dia segininya. 2009 lah, 2009. Tapi tinggi lagi sekarang, tinggi terus lagi temennya. 2009 Terus lah. SMP tambah tinggi lagi dia. Wah, Berarti Andre kayaknya. Andre SMP udah kayak anak SMA. Nggak lupa juga. sekarang dia udah SMP. Siapa? Andre. Udah SMA dia mah. Mas lu sih? Mas berapa? Kelas 1. Sama kayak Mas lu. Sulpa sama lah Iya, orang seumuran. dulunya sama. Orang yang main itu sama Sulpa sama Ilham sama si siapa lagi Arif. Dari kecil udah gede badannya. Mondok juga Iban aja. Kan sama mama yang mondok ya. Bandung di komplek banget. Kalau di komplek kan juga. Di mana tempatnya Sulpa mondok? Itu Cirebon komplek. Kempek. Cirebon yang tempat mama ya? Hah? Tempat bapak? Tempat mama? Iya tempat bapak. Tempat bapak? Bapak Cirebon. Itu Dulu bapak mondok? bapak dulu ya. Kata bapak? Ini di komplek Bantar. Oh. Lu maunya di mana? Di Lampung deh. Komplek ya udah. Lu di komplek kan juga di komplek. Emang lu ini mau bareng sama Iban nggak satu pondok lah? Bareng lah. Bareng baju samaan, sendal samaan. Asik, udah kayak kembaran aja. Tapi sendalannya aku ditiru. Emang barengan baju sama semua itu? Ada Kenapa tuh harus baru sama? beli. Mau saudaraan sama Iban? Enggak, temen dekat. Temen Sahabat, bestie. Asik, bestie guys. Bestie. Gitu kan beda sekolah. Kan bisa di komplek. Tapi aku duluan, Iban masih kelas 6 terus kelas 5. Mau rumahnya di mana sih? Itu belakang bendahara. Bendahara. Pernah berantem gak sih? Pernah lah. Enggak sama orang lain pernah. Pernah lah. Pernah? Gak boleh tuh berantem. Sama siapa? Sama anak gang lain? Iban ya? Ada main geng-gengan sekarang nih. Dia pada main geng-gengan anak-anak kecil sekarang. Iya. Di mana geng-gengannya di sini? Iya. Iban banyak gengnya. Bisa berdua-dua. Widih, jagoan berdua ya. Ditakutin nggak? Nggak. Hah? Ditakutin nggak? Hal dua maut. Belum. Emang gitu? Emang pada takut man? Pada takut. Enggak lah. Biasa aja ini ya. Banyak teman malah enak ya. Itu banyak musuh ya. Banyak suka berantem malam-malam gitu juga ada. Enggak semua. Geng-gengan ini aja. Iya, gitu. Komplot-komplotan aja. Iya, tapi ada yang geng lain sama geng lain gitu. Tapi nggak berantem, paling cuma ngadu bola, ngadu benteng. Iya, main bola bareng lah. Iya, kadang gua main bola bareng. Ini Iban cuma berdua, nggak bisa berenam. Oh, ada yang lain nanti masuk. Ini masih banyak. Gak boleh berantem. Iya kan berantem. Apa yang berantem ya? Dulu pernah kita ya, Ban? Hah? Main. Apa?